Hari ini khatib akan berbicara tentang dengan tema bahayanya cinta dunia. Orang yang terjangkit penyakit cinta dunia itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang terjangkit virus corona. Kalau Anda positif COVID-19, mungkin Anda mati rasa, mungkin Anda lemas, atau singkatnya sampai menemui ajalnya. Tapi bisa jadi penderitaan yang dialaminya, sakitnya yang dideritakannya bisa menjadi penghapus dosa untuk dirinya, dan Allah bisa masukkan ke dalam surga. Namun orang yang terkena penyakit cinta dunia itu, sebagian Allah panjangkan umurnya, bahkan Allah beri apa yang diinginkannya, tapi Allah akan selalu melelahkan hidupnya, mencerai-beraikan urusannya, penuh dengan permasalahan dan penuh dengan kekurangan. Orang yang terkena penyakit cinta dunia, maka dia akan rusak tatanan dirinya, tatanan rumah tangganya, bahkan tatanan negaranya. Orang yang terjangkit penyakit cinta dunia tak mengenal suku dan ras. Laki-lakikah Anda? Perempuankah Anda? Orang kayakah Anda? Orang miskinkah Anda? Pejabatkah Anda? Penguasakah Anda? Hatta ulama pun bisa terkena penyakit cinta dunia, saudara. Anda lihat itu pencoleng, penjegal, pembunuh, perampok. Karena kemiskinannya dan kecintaan dunianya, dia lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah kaya raya saja masih cinta dunia, saudara. Ada seorang pejabat, dia seorang pengusaha, dia pejabat dan orang cerdas, tapi dia korupsi dalam kondisi Covid ini. Bukan karena dia tidak kaya, bukan karena tidak cerdas, tapi cinta dunianya melebihi daripada keimanannya, saudara. Orang yang rakus tentang kekuasaannya, orang yang mengadili dengan cara tidak adil, tidaklah kecuali mereka karena cinta dunia, saudara. Apa ada ulama yang cinta dunia, saudara? Ratusan tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan badiru bi'amalikum fitanan kaqatil lailil muzlim. Hei, bersegera kamu beramal saleh, beramal kebaikan. Satu saat nanti akan terjadi fitnah seperti potongan malam yang gelap. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi dia kafir. Hari ini dia mengatakan ini adalah halal, besok dia katakan haram, saudara. Hari ini dia katakan, "Hei, Islam adalah agama yang hak," besok dia katakan semua agama sama. Kenapa itu terjadi, kata Rasulullah? Yabi'u dinahu, ini orang jual agamanya. Kenapa dijual agamanya? Bi'aradin minad dunya, karena orang ini cinta dunia. Kalau rakyatnya cinta dunia, pejabatnya cinta dunia, pengusahanya cinta dunia, penguasanya cinta dunia, hakimnya cinta dunia, ulamanya cinta dunia, maka akan hancur tatanan kehidupan negeri ini, saudara. Berbahayanya cinta dunia akan menggerogoti isi bumi ini dan mencerai-beraikan negeri ini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saudara, orang yang cinta dunia itu Allah akan cabut rasa nikmatnya.
Anda akan melihat ada orang sulit untuk tidur di rumah. Dia pengennya tidur di hotel. Makan di rumah dengan keluarganya, dia tidak diberikan kenikmatan, pengennya di restoran. Diberikan istri yang halal, dia ingin jajan di luar sana. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa nikmatnya, saudara. Dan orang yang cinta dunia itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cukupnya. Man kanat hammuhu dunya faraqallahu alaihi amruhu. Barang siapa yang mencintai dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan rasa kurangnya seperti kelopak matanya. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, pengen punya toko. Tokonya belum lunas, mobilnya belum lunas, pengen punya apartemen. Punya motor masih sholat, punya mobil masih sholat. Mulai disibukkan dengan tokonya dan kegiatan bisnisnya. Mulai rasa kurangnya tumbuh seperti kelopak matanya. Selalu kurang dan kurang dan kurang. Selalu hutang dan hutang dan hutang. Sampai matinya dia miliki hutang, saudara. Pertanyaannya buat diri kita, saudara. Kira-kira buat diri kita ini, adakah diri kita ini cinta dunia? Ciri orang yang cinta dunia yang pertama, jika selama ini kita bekerja untuk dunia, kalau orang yang cinta dunia, ibadahnya pun untuk dunia. Dia sedekahnya agar pamer. Dia bersedekah tujuannya agar dagangannya itu mulia. Dia sholat duha agar dagangannya laris. Dia santuni anak yatim tujuannya agar pangkatnya naik. Saudara, kalau jika saat ini Anda mengatakan bahwa amalan ibadah kita ini tujuannya untuk dunia, hati-hati, saudara. Satu saat Anda bisa dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau masukkan aku ke neraka? Mana ibadahku? Mana duhaku? Mana tahajudku? Mana infakku? Kenapa Engkau masukkan neraka, ya Allah?" Maka kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta." Engkau bohong. Bukankah duhamu agar daganganmu laris sudah aku berikan di dunia? Bukankah sedekahmu agar engkau naik jabatan aku berikan di dunia? Bukankah tahajudmu agar engkau terlaksana segala hajatmu aku berikan di dunia? Maka di akhirat ini tidak ada yang kau petik kecuali tempatmu di neraka. Nuwaffi ilaihim, apa yang kita inginkan pasti dijawab oleh Allah jika kita ibadah kita ini tujuannya adalah dunia. Tapi di akhirat kita tidak akan memetiknya, saudara. Saudara, terkadang orang tua kita dulu, dia suka bicara. Lihat kita sudah bekerja 5 tahun belum punya apa-apa. Dia tegur itu kita. Kamu kerja 5 tahun belum punya apa-apa. Lihat adik kamu, 2 tahun sudah punya mobil, 2 tahun sudah punya rumah dan punya toko. Jangan-jangan kamu kurang ibadah, kurang sedekah. Ini keliru, saudara. Tidak ada kaitannya antara ibadah kita dengan harta yang kita miliki. Tidak ada kaitannya harta yang kita miliki dengan ibadah kita. Kalau tolak ukur ibadah dia teriring dan terjalan dengan kekayaan kita, seharusnya sahabat-sahabat Rasulullah itu semua orang kaya. Mereka ahli ibadah. Kalau tolak ukur kekayaan dilaksanakan karena ibadah, seharusnya orang-orang kafir itu yang gak pernah sholat, gak zakat, gak puasa, seharusnya dia jadi gembel.
Jadi tidak ada kaitannya antara kekayaan kita dengan ibadah kita, saudara. Jika Allah mentakdirkan saya mendapatkan uang 100 miliar, sekalipun saya tidak sholat, sekalipun saya tidak zakat, tidak akan kurang sedikit pun, saudara. Jika Allah mentakdirkan Anda cuma dapat 100 ribu, Anda tahajud, Anda duha, Anda ibadah yang banyak, tidak akan bertambah sedikit pun, saudara. Maka dari itu, mari luruskan niat kita bahwa ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Kalau selama ini ibadah kita karena dunia, berarti kita punya ciri-ciri orang yang cinta dunia. Yang kedua, ciri orang yang cinta dunia itu adalah mereka yang menghalalkan berbagai dengan cara dalam usahanya. Usahanya penuh dengan tipu-tipu. Usahanya dengan cara mengurangi timbangan. Usahanya dengan cara korupsi. Wa ma'kuluhu haram, wa masrabuhu haram. Yang dia makan barang haram, yang dia minum barang haram, pakaiannya dari haram. Jangan harap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Nabiuna Adam dan Bunda Hajar tempatnya di surga, tapi cuma karena makan buah, cuma 1 gigitan, tidak 1 kilo dan tidak habis, diturunkan oleh Allah ke dunia. Begitu dahsyatnya dampak dari orang yang suka makan barang-barang haram. Jika Anda melihat anak-anak Anda sulit diatur, jika Anda melihat anak-anak Anda sulit diajak sholat, renungkan, jangan-jangan ada di anak kita, ada yang kita kasih makan dengan barang-barang haram. Mari saudara, dalam khutbah ini kita lebih mengedepankan akhirat kita daripada dunia kita. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbalah. Jika Anda memikirkan dunia, dunia itu adanya mudbirah, ada di belakang kita. Lan tarji'a ayyamul lati madat, hari itu tidak akan kembali. Dunia yang sudah kita kerjakan itulah dunia kita. Wal akhiratu muqbalah, akhirat itu akan bertemu dengan kita di depan kita. Kalau akhirat pasti berhadapan. Kalau dunia Allah akan hancurkan. Kenapa kita harus lebih mengutamakan dunia kita? Keliru jika Anda mengatakan hidup di dunia ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia ini akan hancur, akhirat akan abadi. Akhirat harus lebih kita utamakan daripada dunia. Karena dunia akan dihancurkan dan kita akan mati. Akhirat akan abadi, saudara. Jika Anda mengejar dunia, pastilah Anda tak dapat. Sekalipun dapat dunia itu, pastilah tak banyak. Dan sudah tak banyak, pastilah tak puas. Jika Anda mengejar akhirat, pastilah dapat. Dan sudah dapat, pastilah banyak. Dan sudah banyak, pasti abadi selama-lamanya. Saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin dunia kita. Allah menjamin kematian kita. Allah jamin jodoh kita. Allah jamin harta kita. Tapi Allah tidak pernah menjamin akhirat kita. Aqulu qawlu hadza wa astaghfirullah li wa lakum.